hidup. Pengertian dari klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan takson-taksonnya. Kalau takson itu di biologi adalah pengelompokan berdasarkan tingkatan dia masuk ke jenjang yang mana. Apakah itu spesies, apakah itu dia dikelompokkan ke dalam satu marga dengan hewan-hewan yang lain, atau apakah dia disatukan dalam satu genus, satu ordo atau satu bangsa. Nah, kalau di sini ada gambar ayam kate, ayam petelur, ada singa, ada ayam jago atau ayam jantan, kemudian ada kucing, ada harimau. Ini pengelompokannya kalau ayam yang kate dengan ayam petelur sama ayam jago mungkin sama-sama spesiesnya hampir sama, namun genusnya berbeda-beda. Tapi kalau misalnya si singa, harimau, dan kucing, ini mereka sama-sama satu suku, suku kucing-kucingan, namun spesiesnya beda. Alasan mereka dikatakan spesiesnya beda, karena antara kucing sama harimau misalnya dikawinkan, bisa jadi anaknya ada, tapi jika anak tersebut di generasi pertamanya itu dikawinkan lagi dengan kucing atau dikawinkan lagi dengan harimau yang lain, itu menghasilkan anak, namun anaknya itu mandul atau sama sekali tidak menghasilkan anak. Itu maksudnya antara kucing sama harimau tidak satu spesies, namun dia satu suku, yaitu suku Felidae, suku kucing-kucingan. Sama halnya seperti ayam juga gitu. Bisa jadi mereka ini tidak satu spesies karena kalau kawin mungkin punya anak tapi anaknya mandul. Tapi kalau antara mereka ini nomor 1 sama nomor 4 kawin, itu punya anak dan anak tersebut sifatnya tidak mandul, berarti mereka satu spesies. Udah, sekarang kita ke tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi itu apa sih? Yang pertama, menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari, mendeskripsikan ciri makhluk hidup yang membedakannya antar jenis satu dengan jenis yang lain, mengelompokkannya, lalu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mengetahui tingkatan evolusi makhluk hidup tersebut. Lalu manfaatnya. Manfaatnya memudahkan kita mempelajari makhluk hidup, melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui ciri dan sifat makhluk hidup, dan mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Jadi tujuannya sebenarnya lebih sederhana ke bagaimana kita tahu antara kekerabatan hewan yang satu dengan hewan yang lain, apakah dekat kekerabatannya dari nama latinnya. Sebenarnya sih itu. Berikutnya, sistem klasifikasi itu ada 3 macam. Yang pertama secara buatan atau artifisial, dibedakan atau pengertiannya adalah sistem yang menggunakan struktur morfologi, anatomi, fisiologi sebagai dasar pengelompokannya. Jadi bisa contohnya pengelompokan pohon atau pengelompokan jenis tanaman itu ada yang perawakannya pohon. Pohon itu lebih tinggi 7 meter, perdu lebih di bawahnya lagi 5 meter, semak itu di bawahnya lagi kira-kira 3 meter, 2 meteran. Lalu gulma biasanya yang tanaman pengganggu lebih pendek lagi kira-kira 1 meter. Kalau alami, dia menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi dari bentuk luarnya saja. Misalnya hewan itu dikelompokkan dari cara bergeraknya, jadi yang terlihat. Terus bisa juga dilihat dari kakinya ada berapa. Misalnya jumlah kakinya 2, itu hewan apa, jumlah kakinya 4, hewan apa, reptil kah, amfibi kah, kayak gitu. Terus hewan bersayap, dia masuk ke dalam insekta, dikelompokin, punya sayap atau enggak. Ada juga kok serangga yang tidak punya sayap. Terus ada hewan bersirip, contohnya di hewan atau hewan-hewan laut. Tumbuhan juga ada yang keping 1 dan ada yang keping 2, dilihat dari jumlah bijinya atau kotiledonnya.
Yang berikutnya, ada filogenetik. Disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson satu dengan takson yang lain. Dijelaskan juga bahwa semua makhluk hidup itu memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda dalam bentuk luarnya. Contohnya, kalau di filogenetik ini kita mengelompokkan organisme seluruh makhluk hidup itu berdasarkan 5 kerajaan. Kerajaan yang pertama ada animalia, itu hewan. Kerajaan yang kedua ada plantae, itu tumbuhan. Kerajaan yang ketiga itu protista, monera. Monera itu ganggang hijau biru dan bakteri. Kemudian ada protista. Protista ini sebenarnya bukan sejenis hewan, tapi hanya mirip. Bukan juga sejenis tumbuhan, tapi hanya mirip. Terus ada jamur. Jamur itu tumbuhan yang sifatnya tidak berfotosintesis. Itu nanti ada 4 kelas. Oke, sekarang nah ini dia. Takson dalam sistem klasifikasi, ini yang harus kamu ingat-ingat. Pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan jenjangnya. Secara teratur, ada nama-nama pengelompokan jenjangnya masing-masing. Yang pertama, kalau dari atas, itu kingdom, atau kerajaan, atau nama lainnya dunia. Jadi tadi yang 5 tadi, ada monera, ada protista, animalia, plantae, dan jamur. Kalau divisio, itu di bawahnya, biasanya ini sih, kalau pada tumbuhan, dia tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan tingkat rendah, atau tumbuhan yang berkeping satu atau berkeping dua. Nah, itu. Terus, kalau misalnya divisio juga bisa tumbuhan berbiji atau tidak, gitu deh, spermatofita atau gimnospermae atau angiospermae, kayak gitu. Kalau kelas, itu masuk ke di bawahnya divisio. Kelas itu kita bisa contohkan ke monokotil, dikotil. Kemudian kalau ordo, kita bisa masuk ke dalam bangsa. Bangsa itu bisa ke bangsa rumput-rumputan, atau bangsa palem-paleman, atau bangsa jenis getah-getahan. Lalu suku. Nah, kalau di suku ini, dia dicirikan dengan kalau pada tumbuhan itu ditambah akhiran ceae. Kalau pada hewan ditambah akhiran idae. Itu suku. Dia punya spesifikasi khusus. Kalau famili dan suku pada tumbuhan, Ibu ulangin tadi ditambah akhiran ceae. Kalau hewan ditambah akhiran genus, ditambah akhiran idae. Lalu tumbuhan, ada genus atau marga. Kata kuncinya adalah kalau marga itu adalah jika nama tumbuhan itu ada 2 suku kata, misalnya nama Latin mangga. Nama Latin mangga itu kan Mangifera indica. Mangiferanya itu menandakan genus, indikanya menandakan spesies. Dah, sama halnya seperti hewan. Kita lihat hewan macan tutul di samping. Nama latinnya Panthera pardus. Panthera itu menandakan genus. Makanya di atas sini genusnya apa kalau marganya si Panthera? Yaitu Panthera, Pantheranya sendiri. Kemudian kalau pardusnya itu menandakan apa? Pardusnya itu menandakan spesiesnya. Udah. Sekarang yang terakhir, spesies atau jenis itu nama Latin biologi dari setiap tumbuhan atau hewan. Di sini yang perlu ditekankan, kamu harus tahu langkah mulai awal dari boleh ngafalnya dari atas, kingdom, sampai spesies, atau ngafalnya dari bawah, spesies sampai kingdom. Spesies, genus, famili, ordo, kelas, divisi, kingdom. Itu untuk tumbuhan. Kalau dari bawahnya, kalau untuk hewannya, spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, kingdom. Bedanya hanya di divisio dan filum. Kalau pada tumbuhan pakai divisio, hewan pakai filum. Udah ya. Panthera tadi menandakan genus, pardusnya menandakan spesiesnya. Sekarang ke sini.
urutan peringkat takson. Lihat ada segitiga terbalik, dimulai dari bawah, spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum atau divisio, dan kingdom. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalau di spesies, luas permukaan spesiesnya itu kan sedikit kan, marga makin banyak, suku makin lebar lagi, bangsa makin lebar. Nah, itu maksudnya adalah jumlah organisme di dalam satu suku ataupun di dalam satu marga dan di dalam satu jenis, makin ke atas, itu jumlahnya makin banyak. Jadi kalau dikumpulkan seluruh anggota-anggota kingdom Animalia, misalnya, kingdom Animalia itu ada 5, Pisces, Apes, reptil, amfibi, mamalia. Kalau dikumpulkan semua, pastinya jumlahnya banyak. Nah, itu makanya dibuat di paling atas dan paling besar, permukaan posisi dia di atas, itu maksudnya adalah jumlah anggotanya makin banyak jika semakin ke atas. Itu maksud dari kalimatnya, maksud dari gambarnya ini. Namun kalau dikatakan dia satu spesies, sama-sama kucing rumah misalnya, itu jumlah anggotanya sedikit, jumlah hewan-hewannya sedikit dalam satu spesies, itu maksudnya. Sementara yang sebelah kanan, persamaan ciri semakin banyak jika semakin ke bawah. Tuh, maksudnya apa? Jadi misalnya tadi Ibu katakan ada kucing rumah yang warnanya saja yang berbeda-beda, kita jadikan satu nih, ada 5 ekor misalnya. Antara kucing rumah satu dengan kucing rumah yang lain, walaupun beda warna bulu, itu persamaan cirinya kan banyak. Apakah itu bentuk hidungnya, apakah itu bentuk dari bulunya, apakah ukuran badannya. Nah, dari satu spesies yang sama, persamaan cirinya besar, banyak. Sementara kalau kita, misalnya suku kita itu adalah Hominidae, suku manusia. Ternyata orang utan ataupun kera Sumatera atau orang utan Sumatera itu nama latinnya kan Pongo pygmaeus. Tapi sukunya mereka itu sama kayak kita, Hominidae. Kita sama kera kalau dilihat ciri-ciri persamaannya itu pasti ada yang berbeda, pasti ada dari segi bulunya, warna permukaan kulitnya, kemudian bentuk matanya, cara kita berjalan dengan dia berjalan. Nah, persamaan ciri antara kita dengan dia itu berbeda. Banyak perbedaannya. Nah, jadi semakin ke atas, semakin ke kingdom, apalagi animalia yang anggotanya sangat banyak, itu kan pasti antara aves sama amfibi itu udah beda lagi. Jadi persamaan cirinya semakin sedikit kalau makin ke atas. Kalau semakin ke bawah, itu persamaan cirinya semakin banyak. Itu maksud dari segitiga terbalik di urutan peringkat takson. Dah. Sekarang kita lanjut ke sini. Takson yang paling sering digunakan di kelas 10 ini adalah suku, marga, dan jenis. Kalau suku itu nama latinnya adalah famili, pengertiannya adalah takson yang mencakup semua genus atau marga dengan spesiesnya yang dianggap berasal dari nenek moyang yang sama kalau dianggap satu suku. Kalau dikatakan satu genus, takson yang mencakup sejumlah spesies yang menunjukkan persamaan dalam struktur alat reproduksinya. Jadi kalau alat reproduksinya sama, kita dikatakan satu marga dengan organisme yang lain. Terus, kalau yang terakhir, spesies atau jenis, populasi yang setiap individunya memiliki persamaan sifat morfologi, anatomi, fisiologi yang diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Perlu diingat ya, dikatakan satu spesies karena kita mampu kawin dengan spesies ataupun organisme yang lain sehingga menghasilkan anak yang
subur atau anak yang bisa dikawinkan lagi dengan spesies yang sama, kemudian punya anak kembali. Itu artinya kita satu spesies dengan organisme tertentu yang dikawinkan tadi untuk mengujinya. Berikutnya, ini hal penting dari klasifikasi tanaman ataupun hewan adalah pemberian tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Caranya, lihat ya. Yang pertama, menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Yang kedua, terdiri atas dua suku kata. Suku kata pertama menunjukkan genus, suku kata kedua menunjukkan spesies. Lihat zea mais. Zea itu suku kata pertama menunjukkan takson genus atau marga. Mais menunjukkan takson spesies atau jenis. Tapi kalau keduanya, zea mais itu adalah nama Latin dari jagung. Ya, yang berikutnya, yang C. Nama genus diawali dengan huruf besar atau kapital, sedangkan nama spesies diawali dengan huruf kecil. Lihat lagi. Tadi katanya nama genus diawali dengan huruf kapital. Jadi zea ini dimulai dari Z-nya huruf besar. M-nya yang menandakan spesies sampai S terakhir mais ini huruf kecil semua. Itu harus diikutin. Terus yang D. Kedua nama diberi garis bawah yang terpisah atau dicetak miring. Dicetak tebal juga boleh. Jadi begini, kalau zea mais ini, kalau Ibu ganti zea-nya itu dan zea mais-nya itu pakai huruf kapital italic kayak gini, tapi tidak ditebalin, itu boleh dan benar. Jadi boleh dicetak miring saja tanpa digarisbawahi. Boleh juga zea mais-nya ini ditebalin dua-dua, tapi tidak dicetak miring tanpa garis bawah. Dah, yang ketiga, pilihan lainnya. Zea mais-nya sama-sama tidak ditebalkan, tapi keduanya digarisbawahi terpisah. Zea satu garis, satu underline, mais satu garis, satu underline. Jadi, ketiganya benar. Yang pertama, dicetak tebal dua-duanya boleh. Yang kedua, dicetak miring dua-duanya boleh. Yang ketiga, digarisbawahi dua-dua suku katanya, tapi terpisah antara suku kata pertama genusnya dan suku kata kedua spesiesnya. Oke ya. Yang kelima, tata nama untuk famili atau suku umumnya dibentuk dari salah satu genus ditambah akhiran CAE. Dan untuk tumbuhan ditambah akhiran idae untuk hewan. Jadi, yang Ibu katakan tadi di slide sebelumnya, ingat, untuk rumus menulis suku pada tumbuhan dan hewan, rumusnya adalah genus ditambah akhiran CAE atau idae. Kalau tumbuhan, genus ditambah CAE, kalau hewan, genus ditambah idae. Dah, jadi kalau ini, sebenarnya familinya, kalau kamu tidak tahu poanya ini, kamu bisa tuliskan sebenarnya Zea CAE. Genus ditambah akhiran CAE di sini. Jadi, sebenarnya rumusnya untuk famili, genus ditambah akhiran CAE. Itu untuk famili, jawaban yang di atas. Sementara karena suku pada jagung itu sudah tahu itu Poaceae, jadi tidak usah pakai Zeaceae juga tidak masalah, karena ini memang sudah benar Poaceae-nya. Tapi kalau kita orang awam tidak mengerti dan tidak tahu menentukan familinya, rumusnya adalah genus ditambah akhiran Ceae untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan, genus ditambah akhiran Idae. Itu untuk hewan. Dah. Sekarang ke slide berikutnya.
ada cara kita mengenal atau mengidentifikasi makhluk hidup menggunakan buku kunci determinasi. Buku kunci determinasi yang Ibu tunjukkan di samping adalah kunci determinasi serangga, di mana ini adalah buku untuk menentukan ternyata pada saat kita berjalan-jalan di hutan, ketemu serangga, kita tidak tahu nama serangganya itu apa, kita bisa gunakan buku ini, kunci determinasi serangga. Ada banyak buku untuk menentukan jenis-jenis spesies yang lain, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan mamalia, atau Pisces, dan lain-lain. Jadi ini di dalamnya, Ibu jelaskan aja dulu, di dalamnya ada berisi kalimat-kalimat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang tujuannya adalah, misalnya kita ambil satu daun nih, satu daun kita ambil, terus di pernyataan itu di dalamnya ada pernyataan kalimat yang berlawanan. Contohnya, di 1A ada kalimatnya begini, tulang daun pada daun yang kamu amati sifatnya menyirip. Yang 1B, tulang daunnya menjari. Nah, silahkan ikutin saja panduan itu. Kamu pilih yang 1A atau yang 1B berdasarkan gambar dari tanaman yang kamu temukan tadi yang belum tahu namanya. Setelah itu, nanti di nama tersebut, di pernyataan tersebut, di bagian paling ujungnya ada angka yang harus kamu ikutin untuk masuk ke angka berikutnya setelah itu dibaca nomor berapanya. Jadi setelah langkah tersebut, misalnya nomor 2 atau nomor 3, setelah kamu baca angka-angka tersebut, itu nanti di akhir ada jawabannya. Apakah itu dari suku getah-getahan, apakah itu dari suku palem-paleman, atau kacang-kacangan, itu tergantung dari pengamatan yang sudah kamu ikutin berdasarkan buku yang kunci determinasi tadi. Sekarang Ibu contohkan. Ini contohnya, misalnya begini. Nah, lihat ya. Ini adalah salah satu contoh 4 nomor untuk menentukan, misalnya kita belum tahu nih spesies tikus itu kayak mana, atau kita menemukan hewan tapi belum tahu namanya tikus, ikan mas, katak, ayam, cecak, dan seterusnya. Udah. Jadi kunci determinasi itu kita dapat hewannya dulu. Setelah dapat hewannya, sekarang kita lihat yang nomor 1. Boleh diaktifkan mood-nya nanti. Nah, kita lihat ya. Kalau untuk rumus, kalau misalnya Ibu tanya ke cecak, ya kan, rumus cecak. Kita lihat nomor 1, 1A. Kira-kira setelah kita pegang nih hewannya, belum tahu cecak itu namanya cecak. Ya, 1A. Berkembang biak dengan bertelur. Ternyata setelah kita amati, cecak itu bertelurkah atau yang B, berkembang biak dengan melahirkan. Dalam 1 hari, misalnya kita amati, ternyata cicak itu ada mengeluarkan telur. Berarti kita ikutin yang nomor 2. Dah, kita tulisnya rumus cicak itu 1A itu betul. 1A, kemudian kita beralih ke nomor 2. 2 kita baca. Mengalami fertilisasi eksternalkah atau mengalami fertilisasi internalkah? Karena cicak itu dia fertilisasi atau mengandung anaknya di dalam rahim ibu itu di dalam tubuhnya internal. Udah, jadi ini jawabannya 2B. Lanjut, setelah 2B kamu baca di ujungnya ada nomor 4. 4 kamu baca 4A, berkaki 2-kah atau berkaki 4-kah cecak? Jadi cecak itu ternyata berkaki 4. Silahkan kamu tulis di sini 4B. Nomornya 4B. Ternyata di samping huruf 4B sudah ada jawabannya, cecak. Itu rumus untuk cecak. Gitu juga untuk rumus ayam misalnya. Atau rumus, nggak usah ayam deh, ikan mas. Kalau ikan mas rumusnya bagaimana?
Kita lihat ikan mas itu bertelur 1A, kemudian kamu baca nomor 2, mengalami fertilisasinya apakah eksternal atau internal, dia itu eksternal. Berarti 2A, lanjut ke baca nomor 3, kulitnya bersisik atau berlendir, ikan mas itu bersisik. Jadi jawabannya 3A. Terakhir jawabannya dapat ikan mas itu di nomor 3A. 1A, 2A, 3A. Gitu ya. Jadi sebenarnya mudah, tinggal menentukan ciri-cirinya sesuai dengan pernyataannya yang ada. Oke, ini terakhir slide materinya. Bagaimana cara kita melakukan pengamalan perilaku melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang pertama wajib bersyukur, karena Allah itu telah menganugerahkan alam beserta isi-isinya dengan berbagai macam jenis makhluk-makhluk hidupnya. Terus yang kedua, menjaga keberadaannya, tidak membunuh, menjaga kelestarian hutan, tidak boleh asal tebang pilih, asal tebang tapi harus melakukan penebangan secara memilih-milih. Yang berikutnya, ikut melakukan reboisasi atau penghijauan. Dan terakhir, mendata dan mempelajari tumbuhan atau hewan yang kita sesuaikan untuk melakukan suatu proyek ilmiah. Oke, ini selesai untuk materinya. Sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Ibu akan bertanya ke kamu satu-satu gantian. Tidak apa-apa kalau masih pelan-pelan kita cari jawabannya sama-sama. Ibu akan coba bertanya ke kamu dan Ibu sebutkan nama, nanti kamu hidupin suaranya ya sama videonya. Oke, untuk soal nomor 19, coba jawab Hasan. Hasan bisa ada suaranya dan hidupkan videonya. Ayo. Mana ini? Nggak bisa? Oke. Hasan kita lewatin. Lucky, coba nomor 19. Ibu baca ya. Perhatikan cara penulisan nama jenis berikut. Cara penulisan nama jenis yang tepat terdapat pada angka nomor berapa, Lucky? Ayo, coba dijawab. Tadi dua suku kata. Suku kata pertama huruf besar, boleh ditebalkan, boleh dicetak miring, atau boleh digarisbawahi terpisah. Yang mana yang paling benar? 3, 4 ya, Bu? 3, 4. Iya, benar. Jawabannya 3 dan 4. Masih di Lucky, coba Ibu tanya. Kalau nomor satunya Lucky, Tapirus indicus, kira-kira itu salahnya di mana? Iya, Bu. Nggak di garis bawah atau di cetak tebal atau di garis miring. Iya, benar. Tidak di garis bawah atau cat tebal. Yang nomor 2, Lucky. Bos Sondaikus. Salahnya di mana? Sama yang seperti nomor 1. Tapi huruf B-nya, Oh ya, huruf B-nya kecil. iya, Harusnya huruf kapital. B-nya harusnya kapital. Nomor 5, yang salah di mananya? Crocodylus porosus. Huruf suku ke suku kata keduanya itu kapital, Bu. P-nya, Bu. Iya, benar. Yang salah adalah suku kata keduanya harusnya huruf kecil, P-nya, tapi dia nulisnya P-nya itu huruf besar. Jadi itu salah. Jadi jawabannya benar, makrocephalon maleo itu ditebalkan, dan satu lagi nasalis salvatus. Oke, itu benar, Dodol. Jawabannya 3 dan 4. Oke, terima kasih, Lucky. Sekarang, nomor berikutnya. Ibu akan tanya ke Mutiara Senja, nomor 10. Dibaca dulu ya, Bu. Ibu aja yang baca. Tata nama penulisan takson, 1.
Pada tumbuhan berasal dari nama marga ditambah akhiran CAE. Pada hewan berasal dari nama marga ditambah akhiran idae. Nomor 3 terdiri atas satu kata saja. Dan keempat diawali dengan huruf kapital. Kalau ini tingkatan taksonnya namanya apa? Yang familia. Oke, yang familia, benar. Jadi suku itu rumusnya adalah marga ditambah CAE, kalau hewan ditambah akhiran idae. Oke, Mutiara, jawabannya benar. Sekarang ke soal berikutnya. Nabila, coba dijawab. Durio-Zibetinus merupakan nama ilmiah dari durian. Kata durio menunjukkan takson apa? Marga. Iya, benar, marga. Kalau masih Nabila, Zibetinus itu menunjukkan apa, Nabila? Spesies. Oke, Kelas. benar. Hah? Ulang. Spesies. Spesies, sorry. Iya, Iya. spesies saja. Kalau kelas udah naik lagi dia ke atas. Kelasnya dia masuk ke dikotil nanti. Oke, Zibetinus menunjukkan spesies atau jenis. Durio menunjukkan marga atau genus. Oke, benar, Nabila. Sekarang ke soal berikutnya. Nah, Ibu akan panggil ke Septiara Afisa. Kita langsung ke soalnya aja, Septiara. Berdasarkan kunci determinasi tersebut, dapat diketahui bahwa, bentar ya, ini Zoom-nya bentar lagi mati, nanti sambung lagi sebentar untuk soal, beberapa soal lagi, 3 soal lagi. Kita lihat Septiara, hewan H adalah Pisces. Kita langsung ke sini, hewan H berkembang biak dengan melahirkan. Kira-kira Pisces melahirkan nggak, Septiara? Tidak, Bu. Tidak. Oke, jawaban yang A salah. Yang B, hewan I adalah mamalia. Hewan I kulit bersisik.